Apa sih reksadana? Kok reksadana banyak banget ya? Ada reksadana pasar uang, ada pendapatan tetap, ada saham, ada campuran, ada indeks. Itu apa lagi? Nah, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya berbicara banyak tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar seputar tentang reksadana. Mudah-mudahan setelah kalian nonton video ini, kalian akan mudeng apa sih reksadana dan reksadana mana ya yang cocok buat kalian. Let's go! Siapa yang cocok untuk investasi di reksadana? Menurut saya adalah orang-orang yang nggak mau ribet, yang pingin mulai investasi, yang penting hasil daripada profit return-nya itu lebih tinggi daripada deposito. Kita ambil contoh misalkan apabila kalian investasi di pasar saham. Apabila Anda seorang fundamentalis, kalian harus bisa belajar, baca laporan keuangannya, bagaimana pendapatannya, bagaimana net profitnya, GCG perusahaannya seperti apa, dan lain-lain. Misalkan kalian seorang technical analysis, kalian butuh belajar baca chart, support di mana, resistance di mana, pola-pola ini dan itu semua tidak simple, butuh waktu untuk belajar. Tapi apabila kalian investasi di reksadana, cenderung lebih simple. Kenapa? Artinya kalian mempercayakan uang kalian dikelola oleh manajer investasi, di mana di Indonesia banyak sekali manajer investasi yang cukup bagus dan mereka sudah mengelola uang ratusan miliar bahkan sampai triliunan. Dan tentunya manajer investasi ini pingin performanya bagus. Kenapa? Supaya kamu dan orang-orang lain itu memilih mereka daripada manajer investasi yang lainnya. Yuk, sekarang kita sama-sama lihat di layar, di mana di sini hari ini kita akan bahas tentang reksadana. Dan yang paling utama itu kenapa kita harus investasi di reksadana, karena gampang banget, nggak ada alasan kalian untuk nggak bisa. Karena kalian bisa beli di bank, kalian bisa di beberapa platform ya online seperti Bibit, seperti Ajaib, dan lain-lain. Kalian bisa beli di beberapa platform seperti itu. Dan mungkin di next video saya akan ambil contohkan di salah satu platform yang akan saya pakai. Nah, di mana hari ini saya akan sharing kalau reksadana itu yang saya lakukan research ya. Mudah-mudahan nggak salah ya. Reksadana pertama adalah reksadana pasar uang. Berikutnya adalah reksadana pendapatan tetap. Berikutnya adalah reksadana saham, reksadana campuran, dan ada reksadana indeks. Di mana di antara semua itu, yang returnnya paling rendah itu adalah reksadana pasar uang. Kenapa? Karena isinya itu adalah obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Artinya resikonya paling kecil, tapi returnnya juga paling kecil. Ya, keunggulannya di mana? Reksadana pasar uang ini kita cuman butuh 10.000 aja udah bisa mulai investasi. Ya, dan keunggulannya tentu returnnya itu lebih tinggi daripada deposito. Nah, cenderung untuk reksadana pasar uang itu cara belinya adalah satu kali beli. Kenapa? Contohnya kalian punya uang yang cukup banyak dan misalkan kalian sudah memplanning sesuatu untuk jangka pendek. Misalkan tahun depan kalian mau merit. Kalian sudah menyiapkan uang DP-nya untuk hotelnya, untuk baju nikahnya, dan lain-lain. Misalkan tahun depan kalian sudah mulai ingin beli rumah, sudah ada uang DP-nya. Kalau saya taruh di pasar saham, tiba-tiba harga sahamnya turun, bisa jadi saya nggak jadi merit, bisa jadi saya nggak jadi beli rumah. Nah, oleh karena itu mungkin kalian bisa taruh uangnya di instrumen investasi yang resikonya jauh lebih rendah, yaitu di reksadana pasar uang. Nah, saya akan menyontohnya di aplikasi Ajaib, di mana di aplikasi Ajaib ini kita tidak hanya bisa beli saham, tapi juga bisa beli reksadana. Kita akan ambil contoh di sini, cari, kalian bisa tekan namanya reksadana.
Lalu di sini ada nama reksadananya, resikonya, ada jenisnya. Kita mungkin bisa filter by jenis. Lalu di sini ada saham, ya reksadana pasar saham, ada reksadana pendapatan tetap, ada juga reksadana pasar uang, ya. Nah, reksadana pasar uang di sini cukup banyak reksadana pasar uang. Kalian bisa lihat sendiri ada sekitar 10 ya. Ada contohnya seperti Capital Money Market Fund, ada Prospera Dana Lancar, ada Dana Reksa Seruni Pasar Uang 3 ya. Ada juga Panin Dana Liquid. Jadi banyak banget ya untuk reksadana pasar uang. Nah, saya ambil contoh misalkan saya klik salah satu aja yang returnnya cukup lumayan, yaitu Star Money Market. Ya, kita coba klik. Ya, kalian bisa lihat di sebelah kanannya ini dia itu minimalnya adalah 100.000 pembeliannya ya. Kita lihat detail. Kita bisa lihat nih, nah dari 1 tahun terakhir yaitu kenaikannya sekitar 4,77%, tidak terlalu tinggi ya, tapi itu jauh lebih tinggi daripada di kalian naruh di deposito. Jadilah itu fungsi daripada reksadana pasar uang. Coba, tapi saya pengen lihat ya, ada nggak sih reksadana yang pendapatannya lebih tinggi ya di reksadana pasar uang ini. Coba ya, kita filter, masih sama pasar uang. Kita lihat di sini ya, ini udah campuran ya. Mungkin di sini ada Capital Money Market Fund. Kita coba lihat ya. Oke, di sini ya kalian bisa lihat 1 tahun terakhir itu ya, itu adalah 5%, lebih tinggi daripada yang tadi sedikit. Ya, tentunya ini yang resikonya kecil, tentu profitnya atau potensi untuk kita returnnya tentu juga lebih kecil, hanya sekitar 4-5% saja. Ini adalah contoh daripada reksadana pasar uang. Setelah tadi kita bahas reksadana pasar uang, sekarang kita akan bahas reksadana pendapatan tetap yang returnnya lebih tinggi daripada reksadana pasar uang. Nah, di mana isinya biasanya itu ada obligasi yang jatuh temponya lebih daripada 1 tahun. Nanti kita akan ambil contoh beberapa reksadana pendapatan tetap supaya kalian tahu sebenarnya isinya itu apa aja sih. Keunggulan itu lumayan, kenapa? Karena kita cukup hanya investasi mulai di atas Rp100.000, atau mungkin ada beberapa produk yang harus 1 juta, tergantung produknya ya. Dan ini tentunya returnnya itu di atas daripada reksadana pasar uang. Kisarannya itu adalah sekitar 10%. Jadi menurut saya ini 2 kali lipat daripada reksadana pasar uang. Ya, ini cara belinya cocoknya itu adalah dollar cost averaging atau sistemnya nabung saham setiap bulan. Apabila kalian punya uang lebih, misalkan kalian ingin sisihkan 500.000 per bulan, nah cocok sekali dengan cara nabung setiap bulan di produk investasi yang sama. Dan BTW di beberapa produk aplikasi platform itu mereka sudah menyediakan otomatis potong daripada rekening kalian. Jadi kalian tidak usah membeli terus setiap bulannya. Jadi cukup memudah kalian sekali. Dan memang reksadana ini cocok buat kalian yang nggak mau ribet ya. BTW, kenapa tidak cara belinya 1 kali? Karena di reksadana pendapatan tetap ini ada kemungkinannya turun juga. Jadi cocoknya itu ada di dollar cost averaging. Karena resikonya sedikit lebih besar. Beda dengan reksadana pasar uang tadi yang cenderung chartnya adalah naik terus. Nanti kita akan coba membedakan ya, beda chart dengan reksadana pasar uang dengan reksadana pendapatan tetap. Dan di sini resikonya lebih besar. Resiko itu terjadi apabila perusahaan yang menerbitkan obligasi itu terjadi gagal bayar. Jadi penting juga kita melihat manajer investasi itu menaruh uang kita untuk membeli obligasi seperti apa. Nah, sekarang kita pengen lihat reksadana pendapatan tetap itu seperti apa dan isinya apa aja. Kita bisa sama di Ajaib kita cari, lalu kita tekan reksadana. Sama seperti tadi kita pilih jenisnya. Maka di sini ada cukup banyak ya reksadana pendapatan tetap, dan di sini kalian bisa lihat dia returnnya itu 3 tahun. Jadi jangan lihat dari return yang besar, tapi kita coba, nggak apa-apa, kita pelajari dulu. Kita ambil contoh, misalkan ini ada Shalendra pendapatan tetap premium. Kita coba lihat detailnya seperti apa.
Nah, kalian bisa lihat ya, ini chartnya dia itu bisa naik, lalu ada sedikit turunnya. Nah, ini di sedikit turunnya ini yang kita sebut kenapa kalian cocok belinya itu menggunakan metode dollar cost averaging. Ya, dan kita bisa lihat juga kalau memang 3 tahun terakhir itu ya naiknya cukup banyak, sekitar 33%, tapi 1 tahun terakhir yaitu kita bisa lihat 10,31%. Artinya itu udah 2 kali lipat daripada reksadana pasar uang yang tadi kita lihat cuma sekitar 4-5%. Dan kita bisa lihat di sini ya, ini adalah alokasi uang kalian kalau kalian belikan reksadana ini ya, Shalendra Pendapat Tetap Premium, itu kalian dibelikan sebenarnya adalah obligasi SBSN seri PB 5015 ya, atau PBS 015. Dan juga di sini ada obligasi perusahaan ya, Tower Bersama Infrastruktur. Dan juga di sini juga ada obligasi daripada INKP. Nah, biasanya kalau kalian mau beli langsung obligasi INKP ini ya, seperti ditawarkan itu ada nominalnya. Cukup besar, mungkin jutaan. Tapi di sini kalian dengan produk reksadana ini, kalian bisa beli hanya dengan kebetulan yang Shalendra ini mulai dari 50.000 ya. Taunya dari mana? Kita bisa lihat di sini, investasi mulai dari 50.000 saja. Dan kita bisa lihat di level resikonya itu rendah atau ya rendah ya sebenarnya. Jadi ini cukup menarik misalkan kalian punya uang ya yang mungkin kalian tidak pakai yang penting-penting amat dan kalian mulai ingin investasi. Jadi kalau benar-benar investasi dan uangnya tidak dipakai untuk buat merit atau misalkan buat beli rumah atau dana lain ya, itu kalian bisa taruh di reksadana pendapatan tetap karena dia punya returnnya itu 2 kali lipat daripada reksadana pasar uang. BTW saya akan menunjukkan reksadana pasar uang itu seperti apa sih chartnya, saya mencontoh ini. Kita lihat ya, chartnya lurus terus ya, lurus terus, jadi tidak ada turunnya, hampir terus. Ya, BTW kalian bisa lihat nih alokasinya kebanyakan di banking dan deposito ya. Kita bisa lihat deposito Bank Sulteng ya, deposito Bank Jabar Syariah, jadi tentu bunganya juga kecil. Berikutnya kita akan bahas tentang reksadana saham. Nah, di mana tadi RDPU itu kurang lebih returnnya sekitar 4-5% ya. RDPT, reksadana pendapat tetap, sekitar 10%-an. Dan sekarang kita akan bahas reksadana saham. Di mana tentu nama juga reksadana saham yang artinya sebenarnya kita itu manajer investasi mengalokasikan dana kita untuk membeli saham. Kita udah nggak usah pusing-pusing beli saham yang mana, kapan belinya, bagaimana fundamentalnya. Kita percayakan saja kepada manajer investasi tersebut. Dan ini juga ya saya lihat mulai dari 10.000 sampai 1 juta dan returnnya itu di atas daripada reksadana pendapatan tetap. Ada tapinya, kemungkinan uang kalian juga bisa minus. Yang beda sama tadi RDPU sama RDPT, uang kalian cenderung agak susah minus. Apalagi RDPU udah nggak mungkin minus sebenarnya ya, karena profitnya itu sudah menjanjikan sekali, sekitar 4-5%. Pendapatan tetap menurut saya juga hampir nggak mungkin minus karena jarang sekali yang terjadi obligasi itu perusahaan gagal bayar. Nah, tapi di saham ini karena floating ya, harganya naik turun, tentu aja returnnya paling besar, tapi kemungkinan juga itu resikonya paling besar di antara 3 yang udah kita bahas. Dan kalian bisa lihat di sini ya, cara belinya juga cocoknya adalah dollar cost averaging dan juga atau nabung sahamnya setiap bulan. Dan saya kali ini akan ke aplikasi Bibit, tidak ke ajaib lagi. Di sini kita bisa lihat ya, di Bibit itu dibagi menjadi pasar uang, obligasi, dan saham. Dan kita juga mungkin bisa ke saham. Kalian bisa lihat di sini ya. Bibit akan memfilterkan ya. Ini ada yang 14%, ada yang 55%, ada yang kita lihat ada berapa lagi? 20%, 18%, 47% ya. Berikutnya ada lagi berapa?
Nah, ini ada minus 0,56, minus 0,296. Jadi nggak semuanya profit ya. Ini juga ada yang minus 1,49. Tentu di mana kalian tinggal pilih manajer investasi mana yang kinerjanya mungkin setahun terakhir, 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir yang kinerjanya selalu positif. Biasanya mereka sudah jago mengelola uang ratusan miliar atau triliunan. Nanti saya akan menunjukkan mereka sebenarnya beli saham apa aja sih. Oke, kita akan pilih beberapa manajer investasi. Kenapa dia bisa plusnya banyak banget atau kenapa dia bisa minusnya banyak banget ya. Oke, kita akan filter. Ya, kita pilihnya jangan yang one day, tapi kita pilihnya year to date, artinya dari tanggal 1 Januari 2021 performanya sampai hari ini seperti apa. Dan ini yang tertinggi itu adalah Manulife, saham andalan. Kita coba buka ya. Ya, year to date-nya dia kita bisa lihat di sini. Ya, dia tidak munculkan, dia lebih munculkannya itu adalah 1 tahun 55,22%. 1 tahun itu perbandingannya adalah di mana video ini saya bikin adalah tanggal 9 November, artinya 9 November 2020 sampai 9 November 2021, bukan dari tanggal 1 Januari 2021 ya. Dan kita bisa lihat ya, ini Manulife saham andalan. Kita bisa lihat alokasi asetnya itu pasar uang ada masuk juga, tapi kecil sekali, cuma 3,93%, dan dia memiliki saham 96,07%. Saham apa yang dimilikinya? Itu Astra International, ini saham yang mungkin semua orang tahu di LQ45, BBCA, BMRI, BRI ya. Ini udah ada Arto lagi, ini udah ada 4 perbankan yang dipegang oleh Manulife saham andalan. Ada di MMX juga nih, saham digital ya, Telkom, MCAS, Tebik, MDKA. Jadi kalau kita lihat di sini, dia tidak ada pegang mungkin saham-saham seperti energi, saham-saham dia nggak pegang, tapi dia kebanyakan pilih saham banking dan juga ada saham digital. Nah, salah satunya menurut saya kenapa si Manulife saham andalan ini bisa naik begitu banyak, menurut saya mungkin gara-gara DMMX dan Arto. Kalau nggak percaya, kita bisa lihat chartnya mungkin di DMMX ya. Kalau tanggal 9 November sampai sekarang, November itu ada di bulan ini ya. Ya, November itu ada di bulan ini ya. Tuh, sampai sekarang udah naik 1100% untuk DMMX aja. Habis kita lihat Arto juga. Dari tahun lalu ya, di bulan November, kita bisa lihat di bulan sini nih ya, November sampai sekarang itu udah naik 590%. Jadi nggak heran kalau si Manulife saham andalan ini 1 tahunnya naik 55%. Mungkin ada Astra International yang harganya lagi turun, mungkin ada Tebik yang harganya lagi turun, cuman ada penopang lagi yang lainnya, yaitu seperti DMMX atau yang menopang kinerja Manulife saham andalan ini. Jadi profitnya lumayan besar, dan mungkin kalian juga nggak perlu tahu Arto itu dibeli Gojek atau segala macam. Semua kalian nggak usah tahu karena kalian mau percayakan uang kalian kepada manajer investasi tersebut. Sekarang kita ke reksadana saham yang returnnya minus. Saya nggak tahu kenapa dia minus, tapi kita lihat aja sama-sama. Ya, memang mengelola uang itu tidak gampang ya, tidak segampang yang kalian pikirkan. Kebetulan tadi Manulife itu lumayan, tapi di Simas Syariah unggulan kita bisa lihat dari Januari sampai sekarang itu turunnya cukup banyak ya. Jadi itulah resiko di reksadana saham. Tergantung manajer investasi pilih saham yang lain, hasilnya tentu akan berbeda. Kita bisa lihat ya, di 1 tahun ini minusnya 25,94% ya. Dan kita bisa lihat di 3 tahun pun juga kurang begitu bagus ya, di minus 44,93%. So otomatis saya sangat tidak menganjurkan kalian membeli Simas Syariah unggulan ya. Udah terlihat 1 tahun terakhir nggak bagus, 3 tahun terakhir juga kurang begitu bagus. Jadi kalau mendingan pilih reksadana, memang kita nggak usah pilih sahamnya, tapi tetap kita butuh pilih
manajer investasi yang bagus. Nah, di sini saya juga mengajak kalian coba bagaimana memilihnya yang tepat ya, terutama di reksadana pasar saham karena di sini resikonya yang lebih besar. Nah, di mana dia menaruh cash dan money market itu sekitar 4,41%, sedangkan di saham itu sekitar 95,59%. Tapi ada tapinya, saham yang dipegang itu cenderung ya tidak ada bankingnya. Kita lihat tidak ada BBRI, nggak ada BCA, nggak ada BMRI, itu semua nggak ada ya. Tapi malah dibeli beli saham digital ya, Bukalapak yang kita tahu setelah IPO sampai sekarang harganya masih turun. Berikutnya juga mungkin saham MAPI di sini ya, di mana saham ini adalah sebenarnya saham yang bagus, cuman karena mungkin kemarin kena pandemi saham ini terguyur lumayan banyak harganya. Kita boleh lihat sama-sama di MAPI ya, kalau kita beli pada November ya, pada November ya kurang lebih di sini November ke sekarang itu ya cuma naik 8%. Beda banget sama tadi yang naik mungkin ratusan persen di atau sama di BMNX. Ya, jadi tentu aja kita juga sama seperti manajer investasi ini juga kadang-kadang kita bingung mau beli saham apa. Nah, kebetulan di sini reksadana Simas Syariah unggulan kurang menarik. Jadi menurut saya jangan beli ini, mungkin bisa beli yang lainnya. Nah, selain itu ada satu yang tidak difilter cuman menurut saya menarik ya. Nah, kalau kita ke bagian bawahnya di sini ini ada beberapa brand manajer investasi kita bisa lihat ya. Ada BNP, ada Schroder, ada Support Invest, ada BNI, ada Manulife, dan di sini juga ada Jarvis. Ya, Jarvis ini cukup baru ya, dan tidak terlalu banyak platform yang menggunakan Jarvis, tapi kebetulan ada di Bibit. Kita lihat Jarvis Balance Fund itu wajar ditanya 91%, hampir beggar ya, hampir beggar ya. Kita mau lihat di sini ya, kita bisa lihat ini ya, kita bisa lihat ya profitnya cukup banyak. Dan kita mau lihat dulu saham itu dia memiliki sekitar 71%, pasar uang 27%, obligasi 1,2%. Kita bisa lihat ya di sini, jadi ada pegang, ada row. Nah, di sini ada muncul saham kalau tadi kan di Manulife ya ada saham ASA. Ini ASA yang cukup menarik juga karena ASA kita tahu ada antar aja di mana harga sahamnya juga lagi naik-naiknya. Di sini juga ada Arto, bank digital yang juga naik. Berikutnya di sini juga ada Agro, waktu itu juga sempat diingin dengan bank digital. Dan di sini ada multipolar juga, ada Smartfren dan XL. Jadi ini ada pegang saham telekomunikasi. Dan karena ini kita bisa lihat ya kenaikan dia itu cukup banyak. Kita bisa bandingkan misalkan di November ya, ini November 2020 kita bisa lihat dari sini naik ke segini tinggi. Tapi memang mulai dari Agustus 2021 dia sekarang sedang mengalami penurunan. Jadi cara beli terbaik untuk baik lagi reksadana pasar saham itu adalah dollar cost averaging. Kita percaya aja sama manajer investasi yang mengolah uang kita. Dan kalau saya tekan 3 tahun di mana Jarvis Balance Fund ini belum ada datanya karena dia masih tergolong baru sekali untuk mengeluarkan produk investasi Jarvis Balance Fund ini ya. BTW kita juga bisa lihat tadi di sini ada Jarvis Money Market Fund, di mana di sini resikonya juga kecil. Ya, ini cocoknya lebih ke reksadana pasar uang ya, karena dia punya returnnya hanya sekitar 3% saja. Ya, kita bisa lihat jenis produknya adalah reksadana pasar uang dan tentu tingkat resikonya adalah di sini rendah. Oke. Berikutnya saya akan bahas tentang reksadana campuran, di mana isinya tidak hanya saham saja, tapi juga ada obligasi korporasi. Jadi di balance ya. Ada yang mungkin resikonya lebih tinggi, ada yang campur resikonya menengah. Jadi mungkin hasilnya returnnya lumayan, tapi resikonya tidak setinggi di saham. Kita akan coba lihat, masih sama di Bibit. Kita balik lagi. Kita bakal next sini, ini ada namanya reksadana lainnya.
Ya, coba lihat lainnya, di sini ada campuran nggak? Kita lihat ya. Nah, contoh lainnya ini adalah sebenarnya ya tadi kita ngomong ya, Jarvis Balance Fund. Kenapa? Kalau kita klik tadi ini, jenis produknya adalah campuran, dia bukan reksadana. Karena di sini dia juga ada obligasi tadi ya. Ada sekitar 1,2% dan juga ada pasar uang. Ini pasar uang yang obligasinya sebenarnya bunganya cukup rendah. Ya. Dan kita mau lihat juga di sini contohnya ada Sukuk Invest Flexi Fund, di mana kita bisa lihat di sini jenis produknya ada campuran, tingkat resikonya sedang. Nah, sedang ini karena dicampurkan obligasi dengan saham. Ya, di sini mulai belinya hanya Rp100.000 dan kita bisa lihat ya, obligasi itu ada 18%, pasar uang ada 6%, berikutnya itu dia pegang saham ya, tapi sahamnya nggak banyak. Kita bisa lihat dia pegang saham Hoki, CSNI, KBLI, dan MU. Nah, kalau saya pribadi ya, jujur saya lebih suka dengan isi daripada si Jarvis tadi, daripada Sukuk Invest Flexi Fund. Walaupun secara return sebenarnya not bad ya untuk Sukuk Invest Flexi Fund ini, cuman isinya aja saya kurang suka ya. Mungkin saham-saham yang bukan di LQ45, saham-saham yang mungkin second liner ya, seperti Hoki, seperti KBLI ya. Jadi kalian juga harus pilih manajer investasi yang benar. Jadi kita bisa lihat ya, returnnya ini sekitar 20%-an untuk di reksadana campuran. Nah, kalau reksadana pasar uang sekitar 4-5%, reksadana pendapat tetap sekitar 10%-an, reksadana saham sudah tidak bisa dipatokin lagi karena ada yang minus, ada yang bisa sampai profit 90%. Di reksadana campuran juga sama, tidak bisa dipatokin ya. Mungkin ada yang 20%, ada yang 10%, tergantung di mana kalian pilih reksadana investasi tersebut ya. Dan berikut kita akan ke reksadana indeks. Banyak ya hari ini akan belajar banyak, sama-sama belajar banyak, dan kita akan ke reksadana indeks, di mana kita di sini kita bisa lihat ya, koleksi reksadana. Di sini ada namanya index fund ya. Di sini juga sama, ada banyak manajer investasi. Contohnya misalkan ada Afris IDX 30, ada Principal Index IDX 30, ada Dana Reksa Indeks Syariah. Jadi di mana contohnya Dana Reksa Indeks Syariah ini adalah saham-saham yang isinya adalah saham-saham yang sudah syariah. Ya, mungkin Buka, KLBF ya. Ya, 99,74% itu adalah saham-saham yang syariah. Jadi buat kalian yang muslim, nah ini cocok untuk beli ini. Cuman sayangnya returnnya tidak menarik. Kita bisa lihat ya, returnnya ini chartnya lagi turun, lagi downtrend, kurang begitu bagus. Dan contoh misalkan ada BNI AM Index 30. Jadi saham-saham yang ada di IDX 30. Contohnya kita bisa lihat di sini ada saham 97%, ada saham ASII, BCA, BBNI, BBRI, BMRI, Buka, Cepin, Telkom, Tower, UNTR. Jadi dia beli saham yang blue chip semua, dan kalian nggak usah pusingin beli saham yang mana karena dia sudah bantu beliin dengan hanya nominal 10.000 saja. Sangat murah sekali ya. Dan di sini karena nominal 10.000, kalian mungkin bisa mulai nih 10.000 per bulan. Ya, kurang lebih pendapatan yang kalian dapat adalah 125.000 di 1 tahun kemudian. Jadi hari ini udah kita belajar banyak banget tentang reksadana dari pasar uang, pendapatan tetap, pasar saham, campuran, dan IDX. Ya, jadi saran saya buat pemula, mulailah dari pasar uang dan pendapatan tetap yang returnnya cenderung aman. Ya, returnnya pasti. Ya, pasar uang sekitar 4-5%, pendapatan tetap sekitar 10%-an. Itu udah pasti aman gitu ya. Berikutnya, kalau kalian sudah mulai merasakan hasil daripada investasi kalian mungkin boleh naikin sedikit alokasi kalian, dibagi. Misalkan kalian punya uang 1 juta per bulan untuk kalian investasikan, mungkin boleh dananya itu di 60% di reksadana pendapatan tetap dan 40% di reksadana saham misalkan. Jadi kalian combine ya, nggak harus taruh 1 juta kalian ke satu reksadana. Kalian bisa taruh di beberapa jenis reksadana. Itulah
Mudah-mudahan informasi hari ini bisa memberikan kalian manfaat untuk mulai berinvestasi di reksadana. BTW, apabila kalian ingin mulai investasi, kalian bisa menggunakan aplikasi Ajaib, aplikasi Bibit. Nah, saya akan menaruh kodenya di sebelah sini untuk Ajaib. Kodenya adalah YUSU706, atau kalian kode di Bibit adalah di BM7VM1S. Cukup panjang, saya bakal taruh linknya di deskripsi di bagian bawah juga kan, tinggal pakai. Mau yang pakai Ajaib boleh, pakai Bibit juga boleh, terserah kalian mau pakai yang mana. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk tulis komen di kolom komentar. Saya akan mencoba menjawab sebisa saya mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan see you at the next video. Bye-bye.